Masih di Angkat The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Wow. Yeah. Geng, hari ini kita dengan Kak Fitri, jurnalis senior di Lampung. Saat ini dia bekerja di Radar Televisi ya, Radar TV ya. Nah, Kak Fit. Nah, jadi gini. Kok panas di. Kak Fit ini tegang banget, geng, dari tadi ya kan. Tegangnya itu kata dia kan, gue biasa ngajak ngobrol orang, terus gue diwawancara lu nggak? Gue bilang ini bukan wawancara, ini ngobrol, gue bilang gitu kan. Emang ditonton sama orang gitu kan. Nggak takut? Hah? Nggak takut? Takut apa nih? Takut viewer lu pada kabur ngundang gua. Enggak lah, mengundang wanita cantik itu justru malah mengundang viewers, Kak Fit. Oh gitu. Iya dong. Iya. Enggak, sebentar dulu pertanyaan gua. Sebelum gue diajakin ngobrol, gue nanya dulu. Tetep ya sisi jurnalisnya, Iya tetep dong. ya. Kenapa lu ngundang gue? Karena kan jarang jurnalis perempuan gitu yang muncul di publik gitu, sebetulnya gitu. Gue yakin di luar sana banyak sekali perempuan-perempuan yang punya jiwa atau taste yang sama kayak lu. Cuman dia nggak tahu jalan, nggak tahu arah, nggak tahu bagaimana caranya gitu kan. Belum lagi pada saat dia sudah masuk ke lingkungan itu, dia nggak tahu cara bertahan. Iya, banyak. Ya kan, nah itu kan jadi tugas elo, Kak Fit. Iya, gue tahu lah lingkungan kerja lu pasti banyak cowok-cowoknya, bapak-bapaknya gitu kan. Banget semua. Kayak di sini aja lu datang ke sini aja, ini nggak ada ceweknya pasti di sini. Ya emang nggak ada. Bahaya, Kak Fit. Kalau kayak ada ceweknya itu kan lebih kayak gue harus ngomong apa sama orang tuanya di saat pekerjaan kita di sini nih yang kayak ranahnya kreatif gitu. Beda sama kayak lu kan harus berpakaian kayak gini gitu, kayak formal gitu. Kalau gua kan sama anak-anak yang penting kau mandi, rapih dan lain-lain tuh. Udah gitu kan. Enggak, tadi kan emang abis ada siaran. Abis ada siaran tadi, taping gitu. Taping? Iya, talk show juga. Jadi gitu tadi yang gitu. Gue tuh pengennya apa ya, sharing. Ini penting juga, Kak Fit, buat temen-temen jurnalis di televisi ya kan. Keresahan gua nih, Kak Fit, ya, yang bisa dijadiin bahan ngobrol nih. Ini kok kenapa jadi sesuatu yang mengerikan ya kan, bukan sesuatu yang menyenangkan. Contohnya kayak kita ngobrol mengundang pejabat publik mungkin ya kan. Itu jadi kayak kita ini lagi kayak mau nanyain dia atau menginterogasi dia gitu kan, padahal kan enggak gitu. Benar. Dijadiin diskusi aja kan, kita pengen tahu kondisi. Gue pernah ngobrol soal PPKM, Kak Fit, sama Denny Ribowo. Lu kenal mungkin ya. Komisi 5, Bang, ngobrol dong, Bang. Ini gue ada keresahan nih soal PPKM ini. Soalnya teman-teman UMKM dan teman-teman kreatif itu jadi nggak bisa bekerja nih, Bang, karena pembatasan gitu. Jadi kayak kita kecamatan tuh kecamatan aja ada yang jaga pakai mobil brimob gitu kan. Kitanya bingung tuh, Bang, gitu. Mau lewat tuh gimana? Sementara ada anak kos gitu, talent kita yang nggak punya KTP Bandar Lampung gitu-gitu tuh. Jadi produktivitas itu benar-benar turun. Gimana, Bang, kondisi Lampung itu sebenarnya saat ini seperti apa? Nah kan sebenarnya dia bilang aja gitu, seperti kayak gimana ya, kayak gini kondisi Lampung saat ini. Nah tapi kan kita disangkain jadi ngobrol yang ngulik-ngulik. Ngulik-ngulik anggaran pemerintah gitu. Iya, gue juga ngerasain itu. Ya, gue juga ngerasain sebagai news anchor, presenter gitu. Kadang produser gue itu udah kepusingan tuh pengen ngundang salah satu pejabatnya dalam isu yang lagi trending lagi trending. Contoh misalnya kemarin lagi harga minyak gitu kan, lagi harga minyak langka segala macam. Kan kita perlu statement ataupun keterangan informasi dari yang berkompeten yang berkorelasi dengan kebijakan pemerintah terkait masalah tersebut gitu. Nah, itu kadang-kadang susah dihubungin gitu. Keberatan, ada yang nggak berkenan, tapi kita nggak bisa maksa juga ya. Padahal itu infonya ditunggu loh gitu loh. Padahal akhirnya kan kita cari sumber-sumber lain, kita cari alternatif sumber-sumber lain, tapi yang nggak ada hubungannya dengan pemangku kebijakan, kan jadi mental gitu aja. Kayak misalnya kita kan yang harus ngomong tuh eksekutif, gitu kan. Kita cuma bisa ngundang legislatif, terus kita cuma bisa ngundang misalnya akademisi, gitu kan, pemerhati ini, pemerhati itu, cuma bisa ngundangnya batas itu aja. Justru yang eksekusinya itu yang mau kita undang malah sering banget keberatan. Biar jadi masukan gitu kan. Oh, kondisi kayak gini loh, Pak, gitu kan.
Kayak misalnya kita 1 minggu ini trending ngangkat berita jalan rusak, misal ya ini ya, trending jalan rusak di titik A, B, C gitu. Kita nggak usah sebutin wilayahnya lah ya. Kita mau ngundang kepala dinas A-nya, kepala dinas PU-nya gitu loh. Itu sangat susah gitu loh. Malah kalau yang ngundang misalnya LSM, nah baru dia datang akademisi, itu baru dia. Kalau LSM mah nggak diundang juga datang. Bro. Mereka datang hanya sebatas menyoroti, ya kan? Mereka menyoroti itu gitu, kenapa jalan itu rusak. Tapi yang menjawab kenapa jalan itu rusak dan tidak kunjung diperbaiki kan harusnya si eksekutifnya. Iya, gitu. Sebenarnya kan, karena dia yang pemangku kebijakan ya kan. Iya, susah banget di Lampung. Iya sih. Tapi kalau kayak di Mata Najwa gitu, itu toko publik berlomba-lomba lo mau ngobrol di situ, walaupun Najwa itu keras banget gitu ya, maksudnya tajam banget gitu. Udah kayak penyidik banget kan dia ya. Tapi malah waiting list kan narasumbernya. Iya, narasumber malah waiting list gitu. Itu yang agak susah tuh. Mungkin karena mereka berpikir takut sama atasannya atau kepala daerahnya, takut salah mengeluarkan statement mungkin gitu, takut berdampak terhadap jabatannya juga mungkin gitu. Tapi apa tuh akhirnya apa? Akhirnya ya kami cari alternatif ngundang narasumber lain. Gue tuh ada ide loh Mbak, kepikiran sih. Tapi mudah-mudahan lu pertimbangin aja lah ini ya. Iya. Fenomena anak muda zaman sekarang nih, millennials, yang sebenarnya tahu banget soal politik, tahu gitu kondisi, karena dia baca informasi yang banyak ya kan, media sosial tuh banyak. Kenapa millennials tadi kan, karena memang dia bergelutnya di situ, Gen X, Gen Z ya kan, yang gitu-gitu tuh, Gen Z, Gen Z kalau nyebutnya kan. Itu lebih kritis lagi tuh, lebih overthinking dan baperan lagi tuh. Nah mereka tuh nyimak loh Mbak sebenarnya kondisi politik dan lain-lain, tapi takut diajak ngobrol gitu. Nggak mau bersuara ya. Nggak mau bersuara. Tapi ketika nggak diminta untuk bersuara, kita ngobrol santai, ngobrol-ngobrol santai di mana gitu, keluar semua tuh. Jadi secara apa ya, secara kita lihat tuh, sebenarnya anak-anak ini merhatiin loh, cuman nggak ada ruang aja gitu. Mungkin nggak sih Radar TV itu tiba-tiba turun ke jalan ngajakin random anak muda ngobrol, sebenarnya pandangan politik kalian tentang kebijakan tentang ini nih kayak gimana sih? Mungkin nggak sih? Sering tuh ya. Vox Pop ya kalau di Vox Pop ya. Masuk Vox Pop. Jadi dia masuk dalam berita gitu, paket berita. Kan berita kan ada macam-macam ya, ada LOT, ada SOT. Nah kalau yang begitu kita minta komentar orang-orang yang masyarakat ya, komentar masyarakat secara random itu Vox Pop gitu. Misalnya, Pak menurut Bapak kenapa minyak langka itu langka? Ini gitu. Jangan bapak-bapak Kafit, beneran anak SMA, anak kuliahan gitu kan? Bisa random sering dia kita masukin di dalam paket berita gitu. Sering kok, cuman memang tidak kita jadikan khusus berita gitu loh, khusus program. Hanya masuk di dalam paket berita. Iya. Oke, boleh juga nanti suatu saat jadi satu program. Bener tuh, jadi spesial nontonin itu tuh. Bisa. Paling nggak kan teman-teman nggak ngeliat isinya dulu tuh, ngeliat bocil-bocilnya dulu yang nongol siapa aja nih. Bisa kan? juga bisa seperti itu. Karena gini Kafit, lu setuju nggak sih sama era sekarang ini yang lebih melihat bukan siapa gitu, bukan siapa dia, tapi lebih ke apa yang dia lakukan gitu. Ada seseorang yang bukan siapa-siapa tapi melakukan sesuatu yang luar biasa, hingganya dia bisa terangkat gitu, terpublish di media gitu. Nah fenomena ini gue lihat itu sering gitu terjadi kan di Indonesia saat ini gitu. Akhirnya menyimpulkan bahwa kalau sekarang ini orang tuh lebih nggak ngelihat siapa gitu, tapi lebih ke apa gitu. Apa yang dia lakukan, apa yang dia ciptakan. Iya, makanya gue pede banget bikin podcast ini di Lampung gitu. Tapi gue apresiasi kok. Iya, makasih Kak. Gue apresiasi kok dengan podcast ini. Ini menurut gue podcastnya Deddy Corbuzier Lampung. Kalau yang di Indonesianya gue pegang Deddy Corbuzier, kalau di Lampung gue pegang ini. Keren. Sebenarnya kan salah satunya kan lu adalah salah satu orang yang lu sebut tadi gitu. Apa loh. Itu? Seseorang yang berkarya, mencipta gitu kan, mencipta sehingga itu membuat lu semakin populer menurut gua. Nah saat ini gitu, jurnalis cewek-cewek yang dibawa-bawa lu udah rame gak sih Kak? Rame banget. Rame.
Kalau dulu tuh ya Allah, gue tuh jurnalis perempuan itu bisa dihitung berapa biji. Iya. Jadi gue tuh kalau liputan ya 10 orang laki-laki bisa 3 orang perempuan termasuk gue. Gue dulu di kantor gue tuh perempuan satu-satunya. Bener, perempuan satu-satunya yang harus liputan sampai malam, pulang malam gitu. Kalau dulu kan. Terus bapak lu nggak marah apa ya? Iya juga ya. Astagfirullahaladzim. Bener. Kenapa bapak gue gak marah? Gue udah bilang sama Abah almarhum dulu, gue bekerja, gue lillahi ta'ala, gue benar-benar cari nafkah gitu loh, untuk menghidupi diri gue sendiri dulu, baru nanti untuk bantu keluarga gitu. Orang tua gue tuh demokratis, dia kasih percaya sama gue, alhamdulillahnya gitu. Jadi itulah yang ngedukung karir gue juga lancar di jurnalis. Awalnya jurnalis, ketik-ketik berita, lalu sampai jadi presenter, pembaca berita, news anchor, baru ke host gitu tahapannya gitu. Itu udah gue lewatin semua. Dan itu full semuanya di Radar TV itu? Enggak, gue sempat pernah di koran dulu, belajarnya di koran Kupas Tuntas dulu. Kupas Tuntas. Jadi gue berkarir di jurnalis tuh dari tahun 2008. 2008 gue udah nulis berita, udah liputan di Pemkot, di Pemprov, di pengadilan, di rumah sakit lah gitu-gitu deh. Dan itu perempuan itu sangat sedikit dulu, sangat sedikit gitu loh. Pulang malam, terus gue tuh pernah punya pengalaman diusir sama ibu kos. Nah loh. Karena gue pulang malam terus. Ibu kos itu. Oh, disangka lu perempuan gak bener, disangkain gitu. Ibu kosnya tuh capek bukain gerbang buat gua. Dia gitu. Pulang malam banget terus emang disangkanya gak bener juga emang. Pulang itu di atas jam 10 malam terus gitu kan. Karena gue itu gak boleh pulang sebelum berita itu naik cetak, untuk memastikan berita itu layak gitu loh, sama redaktur gue tuh. Jadi kata ibu kos, lu cari kos-kosan tempat lain aja sana, kata dia. Cari kosan laki kalau enggak, kata dia gitu. Gue capek bukain gerbang buat lu, udah kata dia. Lebih baik kamar kosan gue ini kosong. Gue ngekos di belakang UBL situ. Oh, tapi bukannya harusnya sama-sama megang kunci dong? Dia nggak kasih, gitu. Salah ibu kosnya. Ibu kosnya enggak juga Kak, dia takut lu bawa laki. Bisa jadi. Kayak gitu. Itu pengalaman gue dulu jadi jurnalis ya. Jadi jurnalis itu secara penghasilan sih emang gak seberapa standar gitu. Cuman kita dapat apa ya? Privilege ya. Iya, privilege. Gitu. Itu beda emang. Itu yang ngebuat gue bertahan gitu loh. Gue terus hobi, seneng, pokoknya seneng banget gue tuh jadi jurnalis. Jadi dulu, sekarang dan ke depan pun gue akan tetap di jurnalis gitu. Sampai sekarang pun gue masih nulis berita sebenarnya untuk online. Baca berita itu masih sampai sekarang. Walaupun gue udah nggak siaran di depan TV, tapi gue masih voice gue untuk berita masih. Darah gue itu darah news. Iya, daber berita. Iya, daber berita. Kalau kayak gue ini kan emang jalannya di darah passion gitu loh Kak. Jadi biasanya orang-orang passion tuh getarannya kerasa tuh gitu. Jadi kita masuk wilayah teng gitu. Gitu. Itu nggak ada gue ngerasain ini getaran-getaran passion di sini kok. Jurnalis sekarang itu lebih dimudahkan sama teknologi. Berita bisa kirim-kirim ke WA, sama narasumber bisa video call, bisa minta video. Dia cuman WA aja sama narasumbernya. Jawab dong Pak pertanyaan ini, kirim video bapaknya. Udah. Iya sih. Kalau gua dulu, gua Uber sampai ke rumahnya gitu loh. Diusir, narasumber itu nggak berkenan. Gua pernah digonggongin anjing. Gua pernah diusir. Pergi sana kamu, pergi. Saya nggak mau diwawancarai kamu. Itu pernah gua jabanin. Gua inget dulu di kasus Bukit Camang dulu itu. Benar-benar diusir gua itu sama si yang punya bukit gitu loh. Pergi sana kamu, saya nggak mau diwawancara kamu. Wartawan apa kamu? Itu pernah gua dapat perlakuan kayak gitu. Cuman karena gua seorang jurnalis ya, gua nggak ngedown nggak. Dan pulang pun gue tetap jadi karya. Pulang ke kantor tetap jadi berita. Apapun yang gue saksikan, berita itu kesaksian seorang jurnalis gitu. Apapun yang gue saksikan di lapangan gitu kan, apapun peristiwa yang gue dapat itu jadi karya buat nama gue gitu. Sampai sekarang gue misalnya traveling ya, traveling misalnya gue cuman ke pantai aja gitu ya, jadi berita. Gue cuman makan di kafe aja, jadi berita sama gue gitu. Podcast ini aja gue bisa jadi berita. Karena emang gue tuh udah darah daging gitu loh. Berita itu udah jadi darah daging gitu buat gue. Dari umur berapa sih Kak lo? 2008 itu umur 24 tahun. 2008 24 tahun. Sekarang 2000 berapa sekarang ini cuy? 2022. Udah berapa tahun ya? 12 ya? Lebih dong. 8, 18, 10. Nah lu lahiran tahun berapa? Gue lahir malu. Iya kan umur 2008 ngecaknya gampang tuh. 2008 lu 24 tahun. 24 tahun. Sekarang gua umur 37. 37. Ya.
Berarti 7 sama 84 atau 85? Gue 84. 84 loh. Iya. Oh, iya. Udah hampir 15 tahun. Iya dong, 15 tahun ya. 15 tahun. Karir lu ya di jurnalis di ya. jurnalis. Terus yang mutusin lu buat ini gua harus jadi jurnalis nih, itu momentumnya apa? Kan ada dong momen titik-titik lu di mana lu langsung kayaknya ini jalan hidup gua ya kan. Iya kan? Ada kan gitu kan. Pasti lu kita ini manusia tuh kayak gitu Kak Fit. Kayak kita ini kan kita bekerja di passion kan. Lu passion lu jurnalis nih, passion gua musik gitu. Dilema Kak Fit. Benar. Dilema ketika kita harus mutusin sesuatu tuh. Belum lagi tanggapan orang tua, belum lagi teman-teman kita, udah lagi Fitri. Mau ngapain kamu jadi wartawan itu atau nyusahin orang aja nanti kamu dituduh ini tuduh itu. Emang Kayak gue musisi. Udah lagi Angga mau kayak mana kamu nih mau jadi ngamen kamu ini kata dia kan kayak gitu. Emang. Nah, momentum apa yang buat lo memilih itu gitu? Tarik napas dulu ya. Gue itu dulu bekerja jadi buruh pabrik di Jawa Barat. Begitu gue kena PHK tahun 2008 itu ya. Perusahaan gue pilot. Gue tuh malu mau pulang ke rumah orang tua. Jadi itulah manusia ya. Kalau dihadapkan dengan kesulitan gitu kan. Karena gue percaya ada kesulitan dan kemudahan. Emang bener gitu ternyata. Gue itu mau kerja apa ya, gue tuh bingung gitu, mau pulang ke rumah orang tua gue malu, gue habis di PHK gitu kan, dengan uang yang gak seberapa ini gue ngadu nasib di kota Bandar Lampung. Oh gitu, lu berarti merantau di kota Bandar Lampung ya? Iya, gue merantau, gue dulu kerja di Karawang sana kan di sana ya, gue kerja di sana. Memang berarti kampung lu memang di Karawang? Iya, buruh pabrik gue itu selama 7 tahun, cuman lulusan SMA. Di PHK, perusahaannya pilot, lulus SMA. Apa yang bisa gue lakukan gitu? Gue baca koran bro. Zaman dulu ngelihat lowongan kerjaan. Iya bener yang petak-petak kecil itu kan. Dibutuhkan wartawan. Apa inilah wartawan ini? Kata gue, udahlah gue lillahi ta'ala aja astagfirullahaladzim, udahlah gue berangkat. Aja gue berangkat ngelamar. Terus kata yang mbak-mbak itu ada di koran Kupas Tuntas itu loh, Mbak kamu diterima kerja, kata udah diterima. Kok gue diterima kata gue. Disitulah gue mulai dibentuk. Benar-benar diajarin 5W1H, diajarin bikin berita, diajarin. Gue liputan ke Pemkot aja nggak tahu. Pemkot di mana sih Pemkot ya? Sampai gue nanya ke temen, Pemkot itu di mana? Dulu dari sini lurus aja naik motor, nanti ketemu lu patung gajah, lu tanya sama gajah itu kan. Sampai digituin gue, liputan ke Pemkot aja gue nggak tahu dulu. Iya. Ya Allah. Ngekos di belakang UBL, harga kosannya 75.000 yang gue diusir tadi. Iya. Terus pindah kemana? Numpang sana sini. Oh, nomaden. Gue tuh emang benar-benar ngadu nasib di kota Bandar Lampung. Gila, lu nekat juga ya. Iya. Koran apa yang di Karawang? Koran enggak, kan gue udah kesini. Oh, lu udah kesini. Lu enggak, waktu pas lu merantau ke Bandar Lampung apa yang lu pikirin? Gue kan ke tempat ini apa namanya, keluarga ada di Talang Padang. Oke. Nah dari situ kan ada koran tuh, gue baca. Iya. Gue mau pulang ke Karawang, ngelamar lagi di PT, kata gue. Ngelamar lagi di PT, banyak PHK, aduh pusing pala gue ini, kata gue. Udah gitu kan ada. Ya itu gue minta restu sama orang tua gue mau ngadu nasib, kata gue gitu, di kota Bandar Lampung. Udah percaya aja sama gue gak bakal aneh-aneh. Iya. Udah orang tua gue percaya, gue tunjukin sama orang tua gue kuliah. Akhirnya gue kuliah, gue selesaikan S1 gue tunjukin sama orang tua gue. Kuliah di sini, lu lanjut kuliah di sini? Gue selesaikan S1 gue, terus gue bantu nafkahi keluarga gue, akhirnya gue bisa buktikan gitu kalau gue kuliahnya lo lanjut di sini di UBL. Ya bukan, no di Dharma Jaya. Jadi akhirnya gue buktikan sama kedua orang tua gue di sini nggak aneh-aneh gitu loh. Gue emang benar-benar cari nafkah sampai jadi gitu loh, sampai jadi sampai alhamdulillah gue bisa bahagian orang tua gue menurut versi gue. Iya versi bahagia itu kan kita yang bikin. Iya kan, karena banyak duit belum tentu bahagia Kapit, ya kan. Pokoknya orang tua gue udah sebut gue bersyukur punya anak Fitri, udah itu aja udah puas gue gitu. Jadi ada quotes yang gue pelajarin itu, ini nemunya di YouTube juga Kapit. Quotesnya itu, Allah itu emang ngasih susah, ngasih muda, ya kan, ngasih kaya, ngasih miskin, emang dibeda-bedain gitu. Tapi ada satu yang nggak dibedain dan semua orang tuh dikasih sama Allah gitu.
kebahagiaan gitu. Nah bahagianya orang tuh beda-beda versi, tapi dikasih semua di titik-titik apa. Iya juga ya, setelah gue pikir-pikir. Bener. Iya juga ya, cuman kitanya aja kadang jadi manusia yang gak bersyukur ya Kak Fit ya. Bener, iya. Karena memang Bahagia itu beda-beda. kan kita yang ciptakan gitu, ada di kondisi apa kita versinya itu versi gua gitu. Gue bahagia dengan karir gua bahagia dengan hidup gue yang sekarang. Ya udah alhamdulillah gitu aja. Gitu ya Kak Fit ya. Iya, udah simpel, gue mah simpel sekarang. Gue ini adalah orang yang simpel gitu, gak muluk-muluk gitu loh orangnya. Benar, gue orang yang sangat sederhana. Karena gue terlahir di keluarga yang gak mampu gitu, yang harus bertahan hidup, ngadu nasib kesana kesini gitu. Jadi gue emang gak punya standar hidup kayak orang gue. Iya, easy going lah intinya easy going. Iya. Jadi jurnalis ini pun itu jadi salah satu momentum untuk menggiring bukan menggiring ya, momentum untuk lu untuk jadi belajar tentang hidup ya Kak ya. Benar. Iya kan, jadi jurnalis, jadi lu karena lu banyak nanya lu jadi banyak tahu. Gue sampai tidur di kantor karena gue belum dapat kos-kosan gitu kan. Mau numpang ke rumah si sekretaris bos waktu itu Sisi, gue inget banget itu Sisi tuh orang yang paling nggak bisa gue lupain. Aduh sampai mau nangis gue. Ya, dia benar-benar tempat gue. Udahlah nggak bisa gue lupain Sisi itu. Tapi tanpa gini loh, ini kan Kak Fit nggak tahu kan. Tanpa Kak Fit sadarin, tanpa Kak Fit ini. Kita sebenarnya sudah ngundang loh Kak Sisi. Man, tolong man panggil Kak Sisi. Sisi. Iya aku numpang di rumah Sisi. Katanya ada itu orangnya. Kaget gak lo kalau ada ya kan. Ya gue peluk-peluk lah, gue cium deh tuh. Dia di mana sekarang ada dia? Ada dia di Jakarta. Gue gak punya baju gitu kan, pakai baju dia gitu kan. Sampai gue bisa dapat kos-kosan, sampai gue bisa kredit motor, Masya Allah. Pedih lah. Emang lu dibantu dia banget lah ya. Iya. Cuman memang gue tuh kayak gini bukan karena gue kuat apa hebat gitu, bukan menurut gue. Cuman karena memang Allah yang nguatin gue gitu. Iya. Emang Allah yang kasih gue kekuatan. Bener. Gitu kan nggak. Sekarang makanya gue kalau gue interview nih sekarang nih di kantor ya, interview anak-anak milenial tuh ya. Saya digaji berapa mbak? Kata gue lu belum apa-apa nanya gaji. Kadang-kadang gue miris gitu karena anak muda zaman sekarang. Lu tau gak gue dulu satu berita dibayar 5.000 rupiah. Iya. Pada tahun 2008 itu. Bener. Cuman 5.000 rupiah gitu. Cuman ya itu karena jurnalis tadi kan gue sampein. Jurnalis itu ada privilege lain. Iya. Ya itu yang sama kok kayak di radio aja kan mereka siaran sejam tuh paling berapa cuman gitu, sekian goceng 7.000 6.000 kan kayak gitu tuh. Cuman ada privilege lain dari situ. Betul. Gitu. Akhirnya ya itu yang buat gue bertahan hidup sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ya, terus gue pindah ke TV. Nah itu gimana tuh? Dari Kupas Tuntas ke Radar TV, langsung ya. Radar TV. Nah, ke LTV dulu. Oh, Lampung TV. Oh, TV paling top lah itu pada ya. saat itu ya. Nah, katanya dulu kan di sana nggak ada jurnalis cewek. Ada jurnalis cewek, cuman nggak ada yang bisa on cam. Oh, maksudnya? On cam itu di depan kamera, live report, ya, live report gitu, live report di depan kamera, depan peristiwa gitu. Nggak ada yang bisa. Nah, terus gue kan dekil ya. Gue kan dekil ya, namanya habis liputan. Terus gue tuh coba ditacap-tacap dikit. Kayaknya bagus di kamera. Terus kayaknya bagus di depan kamera kata dia. Ya udah cepetan live. Nggak bisa, udah live aja, udah langsung live aja langsung gitu aja jadi udah. Itu apa? Anchor news. News anchor ya, news anchor kan berapa? LOT itu kan harus live ya. Dia taping gitu kan, dia taping tapi nanti malam ditayangin. Bahkan kadang ada yang langsung live report langsung itu ada juga gitu kan. Nah semua itu gue kuasain. Proses gue bisa. Awalnya karena terpaksa kan pasti, karena nggak ada orang. Cara TV lokal yang ada lu yang kelihatan sini gitu. Yang lain kan abah-abah semua tuh, bapak-bapak semua gitu kan, udah abang-abang semua, mau di make upin kayak apa juga kan. Coba lu Pit di make upin gue cek kayaknya bagus tuh kamera katanya. Udah jadi deh gue presenter. Betul, gitu. Pasti semuanya gitu tuh. Karena keterpaksaan. Karena nggak ada orang. Kesulitan ya. Emang harus harus kayak gitu tuh. Memang ya itulah proses ya kali Kak Pit ya. Memang harus dihantam sama sesuatu yang kita nggak duga juga gitu. Bener. Nah disitulah ujiannya, kalau kita berhasil ngelewatin itu ada sesuatu value yang kita dapat gitu sebetulnya. Bener banget. Sampai akhirnya gue bisa
bisa siaran di depan TV lokal ya, TV lokal ya bro. Bisa siaran depan TV, baca berita, mandu acara semua udah, hampir semua acara udah gue, kecuali musik sama olahraga belum. Belum gitu. Susah musik ya kan. Nggak ngerti gue, emang bukan fashion gue di musik gitu. Tapi kan lu sering diundang di acara-acara launching musik. Ya kan cuma diundang, suruh makan. Diundang makan, dinner ya, gue dateng mau undangan. Iya ya, gue sama lo. Keresahan gue salah satunya itu juga di Lampung terutama ya. Jurnalis musik itu kurang banget gitu. Iya, benar. Gue mengenal satu orang jurnalis musik yang udah almarhum tuh, namanya Om Benz Leo. Iya. Dia memang fokusnya di situ, mengabdikan hidupnya itu benar-benar di jurnalis itu kan. Tapi gini Kak Fit, kelebihannya adalah 100% akurasinya berita dia itu sangat-sangat akurat, tepat gitu. Karena memang betul-betul akhirnya diakuin sama seluruh musisi di Indonesia ini, memang beritanya Om Benz itu memang yang paling akurat gitu kan. Karena memang detail banget dia. Valid banget, kayak misalkan ngebahas slang misalkan gitu ya. Bener-bener datang ke potlot, ngelihat kehidupan sehari-harinya gitu kan. Ya di sampai Lampung nggak ada itu. Iya gitu-gitu. Gimana kalau kita ciptakan? Iya dong, harusnya gitu Kak. Jadi kita buat dokumenter gitu ya? Iya, jadi gini Kak Fit. Ini sharing lagi ya, balik lagi ke teman-teman. Ya mungkin momennya pas juga nih ngobrol sama Kak Fit, orang media TV lokal di sini kan. Kebanyakan media itu bicaranya masalah hasil kerja gitu, hasil kerja. Kayak misalkan dia bikin karya, mana karyanya gitu. Nah saat ini yang terjadi kayak gini Kak Fit. Kalau dulu kan eranya dulu setelah karya dirilis baru cerita behind the scene-nya gitu. Iya. Iya kan? Oh jadi ini proses pembentukan karyanya gini. Setelah karya itu jadi, dan mungkin ngangkat nunggu, ada juga yang behind the scene tuh baru tayang ketika karyanya ngangkat dulu tuh. Populer dulu gitu. Jadi kalau dulu, jadi poinnya kayak gini Kak Fit. Kalau dulu zaman era pemaksaan, karena media tuh terbatas Kak Fit. Bahkan YouTube aja belum lahir. Jadi kalau udah media tayang, ya itulah yang terbaik gitu. Iya. Masyarakat belum dipercaya, betul. Belum dianggap kalau belum tayang di media. Iya. Dan masyarakat nggak ada pilihan lain gitu. Nah kalau sekarang eranya udah beda Kak Fit. Benar. Begitu media tayangin, orang belum tentu lihat itu gitu. Mungkin dia lihat yang di mana. Kan ada medianya kayak distribusi musik aja kan, ada Spotify, ada Joox, ada YouTube, Reso lah, apalah gitu-gitu kan. Belum tentu juga yang itu didengerin gitu. Orang tuh lebih suka nayangin proses sebenarnya Kak Fit, sebelum terjadinya karya itu gitu. Ya misalkan kita ambil aja band yang paling populer di Lampung, misalkan kita nggak bicara yang udah menasional ya, yang di Lampung aja dulu nih. Nah itu yang harus dikawal sih bener. Misalkan gua ambil contoh kasus tuh kayak di Lampung ini ada Batas Senja, ada Brother O yang band punk itu ya kan, ada itu band-band yang ada Mr. and Mrs. yang band-band yang di Lampung ini cukup punya basis massa yang bagus nih Kak Fit sebenarnya. Mereka tuh kadang suka wawancara lebih ke cerita karya, lebih cerita ini gitu, nggak lebih ke promosi gitu-gitu aja ya. Gitu. Udah itu udah nggak ada yang kayak misalkan yang out of the box itu emang niatnya mau wawancara nih, tapi pertanyaan pertama dari jurnalis tuh gini, lu kapan rekaman, lu kapan sih, mau kapan? Oh tanggal sekian mau ada rekaman nih gitu. Oh gue lihat ya di situ ya, gue lihat terus gue liput, terus gue ngobrol di situ gitu. Nah itu tuh yang ditayangin sebelum karya itu lahir. Malah justru kan kayak gitu tuh. Iya. Nah jadi engage-nya kayak gitu sekarang Kak Fit. Kebalik sekarang itu. Nah begitu engage itu ditayangkan terus, di blow up terus, yang terbaca sama masyarakat atau pencinta karyanya mereka, effort akhirnya dapat ya. Effort mereka itu yang jadi alasan. Nah gitu tuh. Kalau dulu orang dipaksa untuk mendengarkan. Kalau sekarang kita nggak bisa paksa, tapi orang butuh alasan untuk mendengarkan gitu. Kenapa harus didengarkan? Kenapa harus mendengarkan? Iya. Nah akhirnya salah satu tekniknya adalah membagi effort tadi kan kayak gitu. Proses yang dilempar gitu ke masyarakat duluan gitu. Oke, setuju, sepakat. Ya. Jadi, susah loh Kak Fit ya, artinya di Lampung ya kalau kita gitu. Tapi ya jangan bilang susah, maksud gue gini, kenapa nggak kita coba, kenapa kita nggak jalanin nih, iya, maksudnya, lu sama gue kita boleh, berdua boleh. kita jadi pilot project kita berdua deh gitu, yuk kita tampilin sebuah proses lahirnya karya gitu. Jadi ini bentuk apresiasinya gini, ini musisi begadang Kak Fit ya kan, ini musisi tuh kayak Firman ini tinggalnya di Lampung Timur Kak Fit. Hitungannya udah merantau ke Bandar Lampung. Effortnya dia itu tuh begitu kesini dia ke studio rekaman, terus ya gitu kan ditanya apa sih yang lu pikirin, apa sih, nah gitu tuh. Nah itu yang dilempar sampai akhirnya
masyarakat tuh jadi kayak ini kita harus apresiasi nih. Jadi kapan rilisnya gitu kan, atau kapan apanya, apa gua harus gimana nih supaya bisa support lo gitu. Akhirnya jadi kayak gitu Kafit. Selera juga kali ya, selera orang Lampung juga kali ya. Orang Lampung itu selalu menurut gua nih ya, menurut gua selalu memutuskan suka setelah karya itu lahir. Enggak juga Kafit. Enggak juga. Milenial enggak kayak gitu Kafit. Milenial enggak kayak gitu. Milenial tuh hatinya rapuh Kafit. Mudah insecure dan overthinking Kafit. Aduh. Sebenarnya gitu kayak gitu, itu yang gue alamin karena gue sering nongkrong sama teman-teman. Ya sebenarnya kayak gini loh Kafit. Ini gue punya lagu baru nih, udah rekaman nih. Oh iya, jadi temennya itu sebelahnya gitu kayak nggak ada jiwa-jiwa mendukung gitu loh ya man ya. Kayak nggak ada. Itu, nah temen akhirnya kan kecewa tuh. Akhirnya cuma didengerin, bagus nggak? Bagus. Jawaban pers gitu loh. Bagus. Respect tipis-tipis. Gitu. Nah saat cerita, masuk tuh ke ranah cerita nih. Kemarin rekaman begini loh, rekaman nggak punya uang misalkan gitu. Kemarin patungan loh sama teman-teman gitu. Terus si ini jalan dari Lampung Selatan, dari Kalianda ke sini naik motor gini-gini. Nah temen yang tadinya si yang nggak respect tadi gitu, ketika denger itu jadi nyimak gitu kan. Akhirnya dia mutusin untuk mendengarkan lagu itu gitu. Akhirnya keputusan dia untuk mendengarkan. Kenapa? Karena alasan gitu. Alasannya tadi padahal udah nggak diminta lagi, tapi udah lagunya mana sih, dengerin dong gitu. Jadi ada bukan menjual kesedihan ya, tidak, tapi menjual effort gitu loh. Dari proses itu tadi ya. Iya, ada juga yang band-band keren misalkan ya, band-band keren itu kayak oke, gue dari nganter nyokap kondangan dulu misalkan, kan ada yang kayak gitu, ada yang band-band keren nih kan. Beda nih statusnya sama yang teman-teman yang nggak punya duit. Ada juga teman-teman, lebih banyak malah teman-teman yang ngeband yang bapaknya orang kaya gitu. Ada juga Kafit. Nah itu kan tes proses, intinya proses yang memang harus ditayangkan gitu. Itu yang belum ada sih Kafit. Jadi intinya gimana kita menayangkan proses penciptaan dari sebuah karyanya orang Lampung. Iya. Oke? Oke, sepakat, setuju. Mari kita buat. Waduh sama, waduh direkam lagi. Komit loh kalau sama gue. Gue ini orangnya komitmen loh. Gue ini orangnya sangat menjunjung tinggi yang namanya komitmen. Apalagi cowok loh. Gitu kayak gitu lah Kafit ya. Boleh. Itu tapi bagus. Ngobrol sama Kafit enak ya. Kita aspirasi kita tuh langsung disampaikan, langsung bisa oke nanti gue udah langsung gitu. Karena kan gue gini ya, kan gue di TV lokal, TV Radar TV, dianggap apa enggak sama orang Lampung, TV ini ada gitu loh. Karena ditonton atau enggak, TV ini ada gitu loh. Bener. Jadi gue harus memberikan apresiasi itu pertama. Terus harus memberikan ruang gitu kan, memberikan ruang apresiasi terhadap semua karyanya orang Lampung, apapun itu gitu loh, karya yang positif ya, di bidang seni, musik, budaya gitu. Gue harus apresiasi itu gitu dalam bentuk apa? Tayangan toh gitu kan. Kan gue yang gue miliki yang Radar TV miliki slot tayangan. Itu gitu. Kontennya apa gitu? Kontennya seperti yang lu sampaikan tadi gitu. Sebuah proses dari pencapaian ataupun penciptaan karya. Mungkin dengan cara itu, kalau dari sudut pandang media kan, mungkin dengan cara itu kita bisa support teman-teman kan kayak gitu kan. Arti teman-teman ngerasa dikawal gitu loh Kak. Iya. Dikawal. Oke. Dan masyarakat nerimanya adalah sebuah proses gitu. Oke. Apalagi kan gitu. Sekarang TV udah gue cerita ke digital ya, udah beralih kan, the switch off TV analognya sekarang ke TV digital. Artinya banyak slot yang bisa gue kasih gitu, yang kita bisa siapkan itu gitu. Beralih ke TV digital ya? Iya, 24 jam loh. Iya. TV digital sudah 24 jam. Gimana caranya? Gue mikir 24 jam tuh diisi semua konten orang Lampung gitu kan. Itu kan harus gue planning juga di situ. Jadi TV digital ini kayak gimana sih konsepnya Kak Fit? Jadi TV dulu kalau kita nonton TV itu pakai antena ya. Iya, relay gitu pakai ya. Antena TV ya, beli antena gitu. Sekarang kalau lu pakai antena itu udah nggak bisa lagi, nggak ada gambarnya. Lu harus pasang set top box.
Oh, Gue ya. beli set top boxnya harganya 250.000. Di Shopee. Banyak di pasar tengah, banyak di marketplace juga Iya, banyak. iya. Udah tinggal colok jernih gambarnya. Colok gimana, Kak? Kia Kak. Ya tinggal dicolokin aja loh, Di bro. handphone juga bisa. Dia diperbesar layarnya bisa kan, bisa kalau ada koneksi internet bisa YouTube juga bisa. Iya. Artinya sekarang udah nggak pakai antena lagi, pakai Jadi di TV. Nah, ini TV nih. Ya. Nah, berarti Ini gua ada colok-coloknya itu dalam. ada colokan set-top boxnya sebesar ini lah box gitu. Iya. Ya, box. Taruh aja sini boxnya. Udah colokin sini. Udah Jadi, nonton. Jadi siarannya 24 jam gitu. Oke. Iya. Gitu. Oh, itu TV digital kayak gitu tuh, Man. Norak ya kita ya. Jangan nggak pernah nonton TV dong, harus tetap Tapi itu nonton fakta TV. loh, Kak, yang kita hadapin sekarang gitu. Teman-teman itu jadi ini bukan mengkomparasi ya, artinya itu keresahan ya. Ini maksudnya ya buat teman-teman televisi, ini gue disclaim dulu ya. Ini gue bicara keresahan, bukan mengkomparasi, tidak sama sekali, tidak ada maksud sama sekali. Artinya sebenarnya mungkin karena faktor konten gitu, konten yang sifatnya kaku sebetulnya. Karena era-era ini kan sudah berubah nih, Kak Fit, sebetulnya yang harus dipahamin. Ada juga egosentris mungkin di dalamnya gitu, karena kita udah begini, kita terbentuk karena ini, kayak ada menjunjung tinggi budaya yang harus di ini segala macam. Iya, gue bilang masyarakat yang berubah gitu kan. Kalau kayak budaya perusahaannya ya nggak ada masalah, tapi SOP-nya segala macam. Tapi sungguhan itu semuanya dinamis, bro, gitu maksudnya. Selera sih sebenarnya menurut gue, selera pemirsa yang sudah berubah gitu loh saat ini. Selera pemirsa. Dan betul. Itulah tuntutan kita seorang broadcast untuk bisa memenuhi selera pemirsa tadi. Betul. Nah, kalau di sosial media kan emang nggak terukur, nggak terbatas ya kebebasannya ya. Betul. Kebebasan konten itu udah bebas banget di konten itu kan gitu. Nah, kalau di TV emang ada biaya polisinya. Iya, gitu. Ada KPID kita di sini kan. Gitu. Iya, tapi sebenarnya kan pasti akan selalu ada jalan tengah, Kapit, menurut gua. Ya, iya sih, benar sih. Pasti akan selalu ada jalan tengah yang dimana safe gitu. Kalau gue sih gini ya, karena di broadcast itu adalah perusahaan sih kalau gue sih melihat itu. Gue mandang itu sisinya, ini perusahaan gitu. Ini perusahaan akan terus harus hidup gitu. Ada orang banyak di dalamnya gitu kan. Betul. Jadi bagaimana perusahaan itu terus hidup ya dengan tayangan-tayangan. Misalkan gini, sampelnya gini. Ada Trans TV itu ada apa? TV show apa? Show Tonight Show. Di net ya. Di net itu ada Tonight Show. Yang ngobrolnya rapih-rapih itu ngobrol di Tonight Show, ditayangin di Tonight Show TV, net. Yang ngobrolnya barbar berantakan itu tayangnya di YouTube, just di YouTube Tonight Show, YouTube Premium ya. Jadi yang kayak gitu tuh. Jadi bisa yang nggak disensor mungkin kayak gitu doang ya. Yang nggak disensor di situ, yang di net yang tayangannya udah sensor. Iya, bisa juga kayak gitu. Yang udah editing. Itu hebat, itu keren. Artinya kan akan selalu lahir jalan tengah, Kafit, sebenarnya. Kenapa gua harus ngobrol nih sama teman-teman media TV lokal gitu, Kafit? Karena itu perusahaan enggak. Itu menurut gua bukan kelemahan, Kafit. Justru malah jadi kekuatan besar gitu. Itu makanya gua selalu gaungkan sama TV gitu. Lo tahu gue lah, gue berteman sama teman-teman TV ini kan banyak juga gitu. Itu selalu gue ajak diskusi soal itu. Tapi selalu yang gue terima jawabannya, ada budaya yang harus dijagain gitu. Oh enggak kayak gitu, maksud gue adalah justru itu jadi kekuatan TV loh, kata gue. TV ini punya kameramen gitu-gitu tuh. Kameramen, broadcast yang luar biasa. Iya, yang udah standar. Iya. Bang, gue bilang ini YouTuber, Bang. Udah gak ada yang bayar, gak bisa beli rokok, apa segala macam ya kan. Ini hari ini Kapit aja disuguhin air putih. Enggak lah, kita kan temen, bro. Jadi maksud gue, dia berjalan dengan yang kayak gitu tuh. Dia hidup dengan itu. Nah, demi sebuah ide yang kreatif gitu maksudnya. Itu yang bisa jalan. Nah, kekuatan perusahaan ini, Kapit, itu bisa menjadi hal yang lebih luar biasa dibanding kita-kita yang ada yang di bawah-bawah ini sebenarnya. Benar. Gua rasa sih kayak gitu, Kak Fit. Okay. Thank you. Gak apa-apa, terima kasih. Kan ini masih jadi kekuatan gitu maksud gua, Kak Fit. Bukan sebuah kelemahan gitu. Memang ada banyak larangan A, B, C, D, E dan E gitu. Ketika kita bergerak kita tidak menabrak larangan-larangan ini, gua rasa sih safe kan. Kan nggak kayak gini, Pak. Nggak kayak gini, kita nggak kayak gini. Iya juga. Iya. Jadi alasannya kita nggak bisa jalan apa?
Ujung-ujungnya nanti kan kelihatan Kak Fit. Berarti karena nggak suka. Ya. Jadi Oke. tapi masyarakat suka Iya, gitu. memang agak jadi tantangan sih buat buat Betul. orang broadcast tuh tantangan banget Iya dong. untuk nyajikan konten Iya. yang bisa memenuhi seleranya pemirsa. Dan Makanya. seleranya pemirsa dinamis banget. Ya, makanya kita butuh kurasi kan. Betul. Nah, tetap kurasi gitu. Ya talentnya juga kita kurasi juga Kak Fit. Bukan yang ala baru bikin band terus kita ngujuk-ngujuk ke sana juga, enggak. Iya. Terus ada tiba-tiba nemuin gua atau nemuin Kak Fit gitu. Kak Fit, gua mau dong segala macam. Ya udah kirim dulu profil lu gitu dan lain-lain, kita bisa lihat tuh. Atau kirim aja link YouTube, Instagram dan lain-lain dah kayak gitu lah. Enggak usah bawa nyetak-nyetak bawa kirim-kirim, enggak usah gitu. Biar kita yang kurasi dari situ gitu. Balesnya langsung tegas Kak Fit. Iya. Belum cocok untuk program kita, yang kayak gitu aja. Jadi mereka juga berpikir dan jelas gitu. Iya, ke-trigger kan. Oh, berarti gua standarnya radar ini begini nih gitu. Siap. Boleh. Sip. Makanya kayak di tamu podcast ini buat teman-teman yang lagi gua omongin nih. Di podcast Angga kayak gimana gitu. Syarat yang pertama adalah dia harus bisa ngobrol. Oh. Karena ini ngobrol. Iya. Jadi gua di sini nggak lagi nanya-nanya orang. Yang bisa bertukar pikiran, Iya, yang bisa ngobrol. Tapi itu idenya bagus. Balik lagi ke ide lu tadi, artinya memang ayo kita berkolaborasi gitu, ayo kita satukan ide bagaimana Radar TV tetap menyajikan konten-konten yang sesuai dengan selera saat ini, terutama di bidang musik ya. Gitu. Oke, gue terima idenya. Nah, sampel kecilnya kan kayak gitu tuh, kayak sampel kecilnya. Bagus idenya. Oke. Bagus idenya, ditampung idenya, nanti gue bahas di meeting ya. Nanti gue bahas di meeting program. Seru ya. Ini kayak Firman ini kan X Factor Indonesia. Ganteng ya Firman. Ganteng tuh. Wow, ganteng. Sini Man. Duduk sini deh. Sini deh. Habis itu Firman ini kedua dia punya band Lozi namanya. Band rap. Jadi di band dia tuh ada perpaduan 3. Apa aja? Pop, rap, musik rap, dan EDM, electronic dance music namanya. Oh. Setiap penampilan dia selalu menampilkan budaya Lampung, Kak Fit. Oh. Pakai tapis Lampung lah, pakai. Keren. Iya, dan musiknya tuh nge-rap tuh. Dia punya karakter yang khas gitu. Kalau mereka tampil, itu menurut kita itu sebenarnya kayak, gua rasa masyarakat umum juga hal yang biasa gitu. Tapi kalau ada suguhan yang berbeda nih, ya kan, kita nongolin mereka dalam proses itu gimana gitu, itu mungkin jadi pertimbangan buat orang-orang lebih care. Lebih care gitu terhadap karya ciptaannya orang Lampung kan. Betul. Tiba-tiba besok udah nggak jualan CD, nggak jualan kaset, jualan baju misalkan. Ya kan, bajunya Lozi dengan judul lagunya ini misalkan gitu. Bertahan Kak hidupnya gitu. Jadi kayak kita ngebantu sektor industri kreatif, UMKM dan yang lain-lain tuh, yang punya konveksi jadi hidup, mereka jadi punya margin, jadi punya ini, bertahan terus karya mereka lahir gitu kan. Keren. Anak-anak muda Lampung keren. Keren Kak sebenarnya. Dan itu aja nggak ke blow up. Jadi butuh media. Tetap ya. Media tugasnya teman-teman ya itulah. Nah ini ada permohonan terbuka lah buat Kak Fit dan teman-teman media TV dan media cetak di Lampung, media online di Lampung. Ayo kita sama-sama kawal teman-teman talent siapapun itu, nggak harus musisi lah. Kan banyak tuh, ada pelukis yang bergerak di bidang seni itu kan banyak. Yang bergerak di bidang budaya banyak. Dengan apa lagi kita, ya kan? Gue selalu bilang sama teman-teman tuh, kita harus ngasih kontribusi nih buat Lampung gitu. Kita netek aja di Lampung misalnya. Air putih, minum air. Lu cari makan di Lampung lu Kak. Iya dong. Nah ya kan? Iya. Gue hidup di sini. Iya kan. Makanya harus ada saling berkontribusi. Gua rasa dengan kolaborasi yang kita punya pola pikir yang satu frekuensi mungkin bisa jalan ya. Jalan banget gitu loh Kak. Karena keresahannya hari-hari kita ngelihat dan kita rasain gitu loh. Kalau anak band ya, musisi itu yang paling apa harapan terbesarnya untuk media gitu? Apa harapan terbesarnya? Apakah hanya sebatas dipromosikan, diberitakan sesudah itu udah gitu? Apakah hanya butuh sekali 2 kali, 1 episode 2 episode panggung? Coba. Yeah. Apa yang sangat ingin seru, aspirasi nih Man. Ayo Man. Iya dong gitu kan. Apa yang sangat Anda butuhkan sebagai musisi, sebagai orang band terhadap media? Sebenarnya media zaman sekarang bener nih. Iya, mau itu radio, media online, media cetak, media televisi. Itu pertanyaannya standar. Template yang udah yang 20 tahun lalu itu udah ada gitu. Oke. Jadi jurnalis musiknya ya. Iya.
Jadi kayak pertanyaan template. Jadi contohnya pertanyaan template, sejak kapan band ini berdiri misalkan gitu. Gue bahkan kalau di radio itu Kak, gue tuh radio tuh sama The Potters itu. Pas mulai, oke selamat datang semua host, biasa kan sambutan terbuka. Habis itu kelar dari situ gue suruh berhenti tuh host. Gue bilang, kamu nggak usah nanya, biar saya aja yang jelasin langsung. Oke, band The Potters langsung berdiri tuh langsung kayak gitu, mereka ketawa-tawa aja gitu-gitu kan. Karena ya itulah yang mau mereka tanyain. Gue tuh udah hafal Kak pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Monoton, pasti monoton. Dan yang nonton udah pasti kayak gitu Kak. Ini pasti, ini band ini, oke, kita harus tahu band ini berdirinya kapan misalkan gitu. Sedangkan Kak, itu tadi. Sedangkan faktanya zaman sekarang orang butuh alasan kenapa untuk mendengarkan itu gitu, sebetulnya gitu. Kenapa nggak dimulai dengan pertanyaan, susah ya bikin lagu ternyata, wah susah banget, nah itu tuh langsung nyentak sentakan-sentakan itu yang ngebuat penonton nggak bosan juga gitu. Dan yang diwawancarin akan lebih 100%. Kayak gini, kayak gue tanya lu momen titik lu jadi presenter, lu langsung cerita lu ternyata dari Karawang gitu kan, yang gue nggak tahu, gue pikir lu malah orang Lampung Kak. Kalau performa nggak usah bukan inti itu Kak. Performa itu bisa dilihat di mana aja kok gitu. Apalagi ini media sosial. Mereka nonton Instagram tiap hari, mereka mainin lagu itu kok, mainin lagu itu. Tapi ada sesuatu hal yang mendorong mereka untuk dapat engage gitu loh. Dapat engage-nya, itulah tugas media gitu sebenarnya. Engage-nya. Kalau menurut gue sih itu kemampuan dari si hostnya sih. Gitu kemampuan Iya juga. Kalau gue pribadi setiap gue wawancara tokoh, kalau gue nggak di musik nggak pernah gue bawain program musik. Setiap gue mau wawancara seseorang, gue udah tahu profilnya. Iya, profil. Gue udah riset dulu, paling nggak gue googling deh. Gitu. Iya sama kayak lu tiba-tiba kepikiran mau ngebahas minyak goreng misalkan gitu tuh. Ya gue udah cari dulu, gue udah riset. Iya kan kayak gitu. Nah kenapa di musik juga gak gitu? Lu kepikiran pengen ngebahas, kita berangkatnya dari keresahan aja misalkan. Gue kepikiran mau ngebahas tentang ini gitu. Bandnya siapa ya? Udah, atau siapa yang bisa ya bandnya? Atau siapa yang bisa ya gitu. Ini bandnya dateng terus lu bingung, gue bingung. Berangkatnya dari keresahan aja gitu. Iya. Jadi yang diresahkan oleh musisi Lampung, band Lampung, engage sebenarnya lebih ke situ. Terhadap harapan terhadap media itu bagaimana media itu bisa bantu promosi tapi nggak monoton gitu. Iya dong, nggak cuman ngomongin, nggak cuman sekedar lagu dan lain-lain. Media itu tempatnya mereka untuk menunjukkan sesuatu hal yang lain gitu loh Kak sebetulnya. Kalau kayak media, kayak lagu itu bisa cuma didengar aja ya. Iya, lu tuh kalau cuma promosi lagu, lu cuma nggak butuh 1 jam Kak, lu cuma butuh kira-kira 20 detik lah. Oke, teman-teman semua masyarakat Lampung, tolong dengarkan lagu kita sudah tersedia di seluruh platform digital. Selesai, sudah promosinya. Jadi lebih menggali ciptaannya deh. Betul, makanya kayak kita mau bikin acara musik misalkan kan kayak gitu. Gue bilang bahkan acara musik kita nggak butuh host Kak gitu, biar mereka yang present aja sendiri gitu. Iya. Karena jauh lebih menarik gitu. Oke. Sepakat. Panjang juga obrolan kita ini ya. Iya, udah berapa jam? Seru ya. Sejam gimana? Seru ya ngobrol sama gue ya. Seru banget. Ini baru obrolan nih. Ngobrol sama wanita cantik ini seru banget ya Man ya. Aduh. Firman dibilangin ganteng loh tadi. Enggak, Bang Angga juga ganteng kok. Makasih Kawit. Baru ini loh. Karena di sini nggak ada cewek Kawit. Jadi kita tuh ngerasa kita tuh makhluk hutan mana gitu, Amazon gitu. Iya. Kelihatan kalau nggak ada sentuhan wanita itu kelihatan. Kayaknya ini bukan cuman ruangan ini yang nggak ada sentuhan wanita, tapi lelakinya juga tidak tanpa sentuhan wanita. Sorry. Gak apa-apa Kawit. Karena kita seniman tuh Kak sebetulnya. Nah itu tadi, seniman itu kita butuh identitas. Gue bilang juga dikit. Kalau lu cewek, kalau lu memang fashion. Kalau kita pirang bukan karena pengen pirang, karena biar orang dia jalan nih. Identitas. Iya kan gitu. Apalagi di lingkungan musik. Kayak gue nih, lingkungan musik nih ya. Kayak gue datang nih, gue nggak harus bawa gitar, nggak harus bawa apa gitu. Gue datang, orang pasti langsung musisi nih pasti gitu. Iya. Pasti gitu kan? Iya. Nah memang itu yang gue harapin sebetulnya. Brand ya. Iya. Brand personality ya. Personality. Identik ya. Identik. Ada yang pakai sepatu unik-unik tuh. Ini yang ngeh ya, yang ngeh sama yang kayak gini gitu. Iya. Ada yang pakai sepatu warnanya beda-beda kiri kanan gitu. Sebenarnya biar karena terlihat aja gitu. Kadang maaf ada yang compang-camping sengaja. Ada kan banyak. Ada juga yang kayak gitu. Rocker. Anak punk yang jigrak gitu ya misalkan gitu. Lifestyle-nya kan kayak gitu. Tapi kan sayang lo, ganteng nanti gak kelihatan lo. Enggak, yang penting kelihatan dulu. Urusan ganteng kan
sold out ya kan. Oh iya juga ya. Ternyata enggak loh, kadang gue tuh kenapa dia ini diberantakin begini padahal kan ganteng gitu loh. Ya bener kan? Iya, Suka gue lihat musisi-musisi tuh dia ini ganteng tapi kenapa diberantakin begini penampilannya. Tapi identitas publik Kak. Oh identitas. Itu tuntutan ya Em? Enggak juga sih, enggak tuntutan juga. Seni ya? Seni. Gak bisa diiniin kalau udah karena seni. kan ketika kita di luar gitu kan, ya kita ngerasa memang butuh, orang tuh butuh tahu lah kita tuh apa, positioning kita tuh kayak gimana gitu. Kecuali kalau kita untuk diri kita sendiri gitu kan, di rumah ya nggak mungkin juga rambut kita jigrak-jigrakin. Kayak gue di sini kan kunci rambut gue gitu kan, yang suka unik-unik aja. Tapi gue suka kok sama musisi-musisi, apalagi gitaris. Nah, waduh. Bagus kode. Aku gitaris loh Kapit. Enggak loh, apa ya perasaan gue ya kalau seorang gitar, tapi nggak apa-apa ya, ini kan maksudnya ini kan gue ngeliat, iya maksudnya ini seorang cewek. Gue pernah nanya ini sama Jess Amalia waktu itu. Lu kalau ngeliat cewek, lu kalau ngeliat musisi-musisi kayak mana sih Jess gitu? Kalau gue suka suka musisi itu karena gue suka musiknya, suka musiknya ya. Terus paling di kalau grup gue paling suka gitaris. Oh gitu, bukan vokalis ya? Enggak, gue nggak ngelihat vokalis gitu. Kalau vokalis kan udah gue denger, gue udah tahu dia bagus gitu kan. Tapi kalau penampilan gitu ya, pada saat perform gue paling suka lihat gitaris. Oh gitu ya. Gitaris Indonesia yang paling lu suka siapa Kak? Nggak ada yang lu inget ya? Nggak ada yang gue inget. Pokoknya gue nggak apal sama band-band. Lu berarti cuma inget gue doang berarti Lampung. Setiap kali ada band perform dimanapun, mau di kafe, di TV gitu kan, di YouTube, setiap gue ngeliat band itu tampil, yang gue perhatiin. Kalau gitarisnya oke, bandnya oke nih ya, gitu kan? Barometernya gitu. Bukan. Gue liatnya bukan dari personality, benar. Gue liatnya dari personality. Perasaan gue kayak cowok ya. Cowok kalau lihat cewek misalnya pakai baju apa gitu, suka kan? Ada suka cowok suka lihat cewek pakai dress. Kalau gue suka lihat cowok gitaris. Iya. Gitu. Agak beda ya ini, analoginya bingung. Oh, bingung ya. Bodoh lah. Pokoknya gue suka lihat gitaris. Iya. Terus gue suka ngelihat cowok masak. Oh. Ya, kayak chef yang di kafe-kafe yang barista yang masak-masak gitu, yang pokoknya kan gue nggak bisa masak. Iya. Gue kan nggak bisa masak ya. Jadi gue kalau ada cowok masak tuh, aduh ya Allah. Tapi lu kalau makan lu GoFood deh lo kayak. Masaknya yang standar aja ya. Standar, goreng telur aja udah, goreng tempe gosong gitu. Oh, very standar kalau kayak gitu sebenarnya. Iya, bikin sambal asin, enggak masak tumis, bonyok, enggak karuan loh. Pokoknya gue tuh enggak bisa masak, udah enggak bisa masak, udah. Jadi lu GoFood aja jadi ya. Enggak GoFood. GoFood kan kalau terus-terusan bangkrut, bangkrut juga. Terus kayak mana cara lu memenuhi kebutuhan hidup lu? Makan lu gitu, maksudnya lu mau ada yang bantuin. Oh iya juga ya, ada yang bantuin gitu. Jadi gue tinggal pengen masak sambal gitu. Dan gue tuh paling suka makan sambal, tapi nggak enak bikin sambal, gimana Yong? Ya ntar tanya sama yang bantuin lu aja. Paling demen makan sambal, apalagi pecel lele. Tapi kalau bikin sambal nggak enak. Dah itu. Tapi makanan Lampung tuh enak-enak loh Kak. Asli, gue suka banget pindang. Iya, pindang. Di Lampung ini orang masak itu nggak pelit-pelit bumbu gitu. Enak berasa banget gitu. Kopi apalagi, gue suka kopi. Gue suka kopi, Man. Bikin kopi ya. Gue kalau ngopi di Lampung tuh paling enak menurut gue. Iya, di Jakarta ngopi enak di Lampung kan? Iya. Nah kan? Karena taste enggak, kalau gue kan emang dari kecil di Lampung. Di Lampung, iya juga sih mungkin ya. Kopinya emang kopi keras gitu nih, Robusta Lampung ini kan banget, kerasa kopinya. Kalau di luar Lampung itu kopinya smooth gitu, terlalu lembut. Di Lampung tuh kalau ngopi tuh kayak gini nih, rasa kopi tuh strong gitu. Tidur ngopi ada inspirasi keluar semua, semangat numpuk gitu kan, hidup banget kalau udah ngopi pagi. Tiap pagi pasti ngopi. Tiap pagi pasti ngopi ya Kak itu. Kopi hitam. Kopi hitam ya? Oh pas berarti pas man. Oke Kapit, thank you banget ya waktunya ngobrolnya. Jangan kapok-kapok lo ngobrol. Seru kan ternyata ngobrolnya kan? Seru banget. Kayak gitu tuh. Kalau ada di TV kayak gini itu kan jadi sesuatu yang menyenangkan Kapit. Benar. Banyak teman-teman yang mau datang itu fun gitu. Benar. Fun gitu. Nanti kita schedule obrolin ya. Ngobrolin dulu ya. Nanti kita bahas di meeting ya. Iya. Oke. Kapit, thank you banget guys. Give applause untuk Kak Fitri, Radar TV guys.